Tapi di sini dikatakan jadi anak pendeta, terseok-seok menemukan jalan Islam. Keren banget ya judulnya ya. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali seorang mualaf guys. Ya biasa, dia ngaku mualaf dan juga dia juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang anak dari pendeta. Ya nggak tahu ya motivasinya apa, tapi biasanya motivasinya adalah supaya kelihatan, weh ini pendeta atau dia anak pendeta, kok bisa mualaf sih? Pasti dia pinter dan lain-lain, kan biasa gitu ya narasinya ya. Nah kali ini juga dia menarasikan, bahkan di channelnya dinarasikan bahwa dirinya adalah seorang anak pendeta yang pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Mari kita analisa beberapa statement dan juga beberapa informasi tentang dirinya. Nah, informasinya bisa kita ambil dalam channel Ngaji Cerdas. Dikatakan jadi anak pendeta terseok-seok menemukan jalan Islam jadi mualaf, kini beri makan gratis setiap hari. Enak banget ya kasih makan gratis. Tante saya mau juga dong. Supaya saya nggak keluarkan duit untuk makan. Wah enak kali lah. Tapi yang menarik saya bukan makan gratisnya guys. Tapi di sini dikatakan jadi anak pendeta, terseok-seok menemukan jalan Islam. Keren banget ya judulnya ya. Tapi memang judul-judul dari Ngaji Cerdas ini selalu aneh-aneh gitu. Mantan pendeta lah, mantan penginjil misionaris lah, dan ini mantan anak pendeta lah. Tapi selalu aja ujung-ujungnya informasinya itu gak jelas gitu. Nah makanya saya kadang berpikir, kapan Ngaji Cerdas ini jadi cerdas gitu loh. Karena ya memang informasinya nggak ada yang cerdas. Kita akan cek benarkah dia mantan anak pendeta dan kemudian dia masuk ke Islam mualaf begitu. Nah kita nonton dulu dari videonya. Yang sebelum saya berada di Muslim saat ini, Islam saat ini, orang tua saya lahir dalam keadaan Nasrani. Nah, orang tua saya Nasrani ke Kristen Protestan ya. Bapak saya aktif dalam kegiatan beribadah. Nah, mungkin kalau kita di Islamnya tuh mungkin disebut kayak tokoh ulama ya, ustadz, guru ngaji atau apa. Ya, di situ dia memberikan informasi bahwa papanya itu adalah seorang yang aktif beribadah. Dan dia mengatakan bahwa kalau di Islam itu ya ustadz begitu. Mungkin dari statementnya ini kemudian Ngaji Cerdas gak tahu nganalisanya bagaimana, menyimpulkan bahwa dia adalah anak seorang pendeta. Sekarang gini, ada nenek-nenek juga yang udah tua banget di salah satu pos PI kami. Dia rajin banget beribadah ke gereja. Setiap minggu ada, dan juga ibadah-ibadah rumah tangga itu dia selalu ada karena dia rajin beribadah. Apakah dia adalah seorang pendeta? Apakah dia seorang pendeta? Ya enggak gitu. Dia jemaat biasa yang mana dia terus-menerus rajin beribadah. Dan tidak ada kaitannya dengan pendeta. Nah ini perempuan dia bilang bahwa papanya rajin beribadah. Dan dia mengatakan bahwa papanya itu ya seperti ustadz. Makanya dikatakan di situ bahwa dia adalah mantan anak pendeta. Tapi jelas ini adalah suatu hal yang ganjil. Kalau dia rajin pelayanan, kemudian dia diangkat menjadi pendeta di gereja, ya bolehlah kamu ngaku bahwa kamu adalah seorang anak pendeta. Nah ini bukan kemudian ngaku dia adalah anak seorang pendeta. Ini bagaimana? Ini jelas informasi yang nggak bisa dibuktikan ya. Mari kita lanjut lagi. Masih ada beberapa informasi lainnya yang kita mesti analisa. Bapak saya namanya Immanuel Lampung. Kalau dalam Alkitab Immanuel Lampung artinya Tuhan beserta kita. Itu nama papa saya. Nah, dia mengatakan bahwa papanya adalah Immanuel Lampu. Dan kemudian dia mengatakan arti dari Immanuel Lampu adalah Allah atau Tuhan beserta kita. Kemudian dia cengengesan. Entah dia ragu dengan artinya atau apa. Tapi Immanuel Lampu jelas itu artinya bukan Allah beserta kita. Ini jelas keliru. Immanuel, ya benar. Tapi lampu itu ya lampu. Ini belakang ini lampu merah. Ini lampu biru. Itu lampu. Oke, kita buka dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Ini benar, Immanuelnya Allah menyertai kita. Tapi nggak ada lampunya gitu loh ya. Nah ini lebih aneh lagi. Kenapa kalau papanya benar-benar seorang pendeta, kemudian dia menikahi seorang perempuan tapi tidak mengatakan bahwa dirinya seorang pendeta. Justru dia menyamar namanya Bustami, begitu kan? Ayah saya, papa saya menikahi mama saya itu tidak menyampaikan tentang jati diri dia. Jadi mama saya di awalnya Muslim. Nah, menikah di daerah Sumatera Utara, Melayu, khususnya Melayu Diri dari sana. Papa saya pada saat itu namanya bukan Immanuel bukan, tapi dia mengakui namanya Bustami. Nah, Bustami. Jadi karena tahu papa Muslim, maka menikahlah mama saya sama papa saya. Anak pertama, anak kedua, mama saya dibawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta inilah yang membuat saya merasa kenapa kok saya harus memilih Islam, kenapa mungkin hidayahnya dalam proses hal ini gitu. Jadi pada saat mama saya tahu tentang papa saya itu Nasrani gitu, sampai di Jakarta dia melihat, sampai masuk rumah, tiba-tiba yang datang itu, yang nyamperin ibu saya itu adalah anjing-anjing nih gitu, kaget gitu kan. Ini cerita dari ibu saya sendiri, kaget loh kok ada anjing-anjing gitu. Nah kagetnya belum sampai di situ, tiba-tiba masuk depan pintu, disambut, buka pintu, ternyata tahu sendiri kan ada lukisan ya di situ, Yesus yang sedang lagi makan, ada buah-buahan. Nah ibu saya tahu kalau simbol itu ternyata bukan Muslim gitu. Loh, bahaya nih. Karena apa? Kalau sampai seorang pendeta ternyata menikah, bahkan belum ada yang namanya pernikahan gereja, ya dia dipecat jadi seorang pendeta. Dia tidak diizinkan lagi melayani. Dipikir gampang. Jadi pendeta itu banyak aturannya. Jadi ketika dia menikah bahkan menyamar dan lain-lain, menipu, membohongi, itu sudah pelanggaran moral. Dan dia nggak layak jadi seorang pendeta. Tapi ini dari kisahnya nyantui-nyantui aja. Bahwa dia mengatakan bahwa nyantai aja. Dia ngebohongin mamanya menikah dan kemudian kayak nggak terjadi apa-apa. Ini jelas klaim dirinya anak pendeta, ini jelas tipu-tipu. Nah suatu ketika pada malam hari papa saya ada di rumah, kan papa saya pelaut ya. Ketika berada di rumah, ya setelah panjang lebar kita analisa bahwa dia anak pendeta, ternyata ngaku sendiri bahwa dia adalah seorang anak apa? Papanya kerja apa? Pelaut. Ya elah, pelaut toh ternyata. Siapa bilang pelaut mata keranjang? Wes, nggak ada yang bilang lo ya. Tapi maksudnya gini, di awal dia menyampaikan bahwa dia adalah seorang anak pendeta. Bahkan di channel itu mengatakan dia adalah anak pendeta. Tapi kalau kita nonton teliti, ternyata apa yang disampaikan tuh jelas tipu-tipu. Masa anak pendeta nggak ngerti artinya Immanuel lampu? Dan masa juga dia mengakui ternyata di tengah-tengahnya dia bilang bahwa papa saya seorang pelaut. Mungkin dia lupa, di awal dia mengatakan anak pendeta, kemudian selanjutnya dia mengatakan bahwa anak pelaut. Ya sudah fix ya, ternyata apa yang diklaimnya menjadi seorang anak pendeta itu jelas kebohongan. Yang menarik adalah begini, ternyata identitas yang dibesar-besarkan, dilebaikan itu tujuannya adalah supaya mungkin dia dianggap sebagai orang yang besar. Bisa lo ternyata anak pendeta masuk ke dalam mu'alaf gitu. Mungkin gitu ya. Tapi ada yang menarik lagi. Yang mana ketika dia berusaha untuk kembali bersama mamanya. Kembali untuk menjadi Islam dari Kristen. Dia berdoa supaya papanya mati. Ngeri banget. ketika berada di rumah, mama saya tuh berusaha untuk membawa anaknya ke Muslim. Itu kita dibawa malam hari tuh, papa saya sempat mengancam mama saya untuk membunuh lah, mas, bahasanya ya gitu. Tapi tidak sih, mesti bahasa kasarnya seperti itu. Dia mengatakan bahwa papanya mengancam membunuh mereka. Tapi di akhir kalimatnya dia bilang, enggak sih, sebenarnya itu bahasa kasarnya aja ya. Nah, ini sebenarnya dilebaikan juga, dilebih-lebihkan. Mungkin mengancam apa begitu kan, tapi ternyata dibilang mengancam membunuh, padahal itu dilebih-lebihkan aja. Tapi ingat bahwa dalam ajaran Kristen itu tidak boleh sama sekali jika orang itu mungkin berencana pindah ke agama lain lalu diancam dan dibunuh. Itu bukan ajaran di dalam Kristen. Mungkin ada agama lain yang memiliki ajaran seperti itu, mungkin untuk memerangi orang yang gak seiman dan lain-lain, tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu, mungkin, saya katakan mungkin. Tapi kalau dalam Kristen sendiri nggak boleh. Apalagi dia katanya seorang pendeta yang nggak boleh ngancam orang lain sampai membunuh orang itu.
Tapi ternyata apa yang dikatakan itu nggak benar ya, itu dilebih-lebihkan. Enggak kok, sebenarnya itu bahasa kasarnya aja katanya gitu. Akhirnya ibu saya pasrah, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berdoa, dia cuma meminta kalau memang ternyata saya dalam kondisi bersamanya tidak bisa muslim kembali, bawa anak-anak saya ke dalam muslim, maka dicabut nyawa papa saya. Maksudnya umurnya biar cepet pendek gitu. Dan itu didoakan. Dan ternyata doa mama nembus ke langit, karena benar-benar mungkin ya doa seorang muslim yang ingin benar-benar terselamatkan kembali gitu. Akhirnya papa saya meninggal. Nah, inilah proses perjuangannya. Jadi benar ya, dikatakan bahwa mereka mendoakan supaya papanya mati, supaya bisa masuk ke dalam agama sebelumnya. Dan ini sangat miris ya. Kalau kita sebagai orang percaya cukup doakan supaya dia mengerti kebenaran dan kemudian mengikuti Kristus gitu aja ya. Nggak boleh sampai dibilang doakan, tolonglah supaya dia mati supaya saya bisa lagi masuk Kristen, contohnya kayak gitu. Itu jelas doa yang sangat-sangat keliru. Ya, mudah-mudahan analisa ini berguna untuk kita supaya kita menyaring setiap informasi, nggak kita telan mentah-mentah. Kadang-kadang seseorang yang mengaku bahwa dirinya cerdas belum tentu cerdas, karena orang cerdas sesungguhnya nggak perlu ngaku bahwa dirinya cerdas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.